Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Baru-baru ini ramai diperbincangkan, yaitu ada salah satu pemain dari Liga Belanda Eredivisie ya, yang sedang menjalani proses naturalisasi untuk menjadi bagian dari pemain timnas Indonesia, yaitu yang bernama Calvin Verdong. Siapa Calvin Verdong ini? Nah, Calvin Verdong ini diketahui merupakan pemain keturunan ya, alias diaspora, yang lahir di Dordrecht, Belanda, dan saat ini dia bermain untuk klub Eredivisie Liga Belanda NEC Nijmegen. Ya. Jadi Calvin Verdong ini mengaku saat ini dia sedang menjalani proses naturalisasi untuk bisa bergabung dengan timnas Indonesia nantinya ketika akan menghadapi Irak dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu seperti apa profil dari seorang Calvin Verdong ini? Calvin Verdong ini merupakan produk asli dari akademi ya, tepatnya dari Akademi Feyenoord, dan dia sudah bergabung dengan tim utama Feyenoord itu pada tahun 2015. Dan di karir sepak bolanya memang Calvin Verdong ini lumayan punya karir yang cukup mentereng di level timnas, karena dia pernah memperkuat timnas Belanda di kelompok umur ya, sejak dari kelompok usia 15 tahun hingga usia 21. Nah, akan tetapi Calvin Verdong ini tidak tampil dalam laga resmi khususnya di usia 21, dan keuntungannya untuk kita, Calvin Verdong ini belum pernah membela dari timnas Belanda pada level senior. Jadi masih bisa diproses untuk menjadi bagian dari timnas Indonesia. Tidak sulit seperti halnya Martin Paes yang waktu itu ada kendala karena kalau tidak salah dia sudah bermain di sekitar usia 22 lebih ya. Makanya untuk proses naturalisasi Martin Paes itu ada kendala. Nah, untungnya untuk Calvin Verdong ini dia belum pernah bermain pada level senior. Jadi untuk prosesnya sendiri tidak terlalu rumit seperti Martin Paes. Dan pada level klub, Calvin Verdong ini memulai karir bersama Feyenoord ya. Ketika di awal Feyenoord, dia kesulitan dapat menit bermain hingga dia dipinjamkan ke beberapa klub di Liga Belanda, termasuk Zwolle, dan sekarang ke klub NEC Nijmegen. Dari segi prestasi, Calvin Verdong memiliki beberapa gelar bersama klubnya, yaitu pada musim 2018-2019 ya, salah satunya pada saat itu Calvin Verdong turut membantu timnya Feyenoord menang atas PSV Eindhoven dalam laga final di Piala Super Cup Belanda ya, dan dia berhasil membawa timnya menang atas PSV lewat drama adu penalti. Dan pada musim ini Verdong bermain secara reguler bersama timnya NEC Nijmegen. Dari 27 laga yang dimainkan, Verdong selalu bermain dan hanya sekali menjadi pemain pengganti. Dan statistik dari Calvin Verdong ini, dia sudah mencatatkan 2 gol dan 2 assist ya. Lalu untuk garis keturunan Verdong ini dari mana? Nah, menurut kabar, Calvin Verdong ini diketahui memiliki garis keturunan itu langsung dari sang ayah ya. Sang ayah yang berasal dari Tanjung Melaboh, dari Aceh. Jadi sudah jelas bahwa Calvin Verdong ini mempunyai garis keturunan dari negara Indonesia. Dan ternyata memang Calvin Verdong ini sudah lama dalam pantauan pelatih Sintayong. Ketika pelatih Sintayong
berkeliling ke Eropa waktu itu sebelum kualifikasi Piala Dunia zona Asia melawan Vietnam. Pelatih Sintayong berkeliling ke Belanda untuk melihat para pemainnya yang akan dibawa. Pada saat kualifikasi, beredar kabar di media bahwa pelatih Sintayong juga menyaksikan langsung laga Calvin Verdong bersama klubnya NEC Nijmegen di Liga Belanda gitu. Dan untuk posisinya sendiri, Calvin Verdong ini bisa bermain sebagai bek tengah, bisa juga sebagai gelandang bertahan. Namun posisi asli dari seorang Calvin Verdong ini adalah bek kiri. Dan ini bek kiri ini adalah peran yang dimainkan secara reguler oleh Calvin Verdong bersama klubnya NEC Nijmegen saat ini. Nah, lalu keuntungannya untuk timnas Indonesia ya tentunya menjadi amunisi tambahan ya bagi timnas Indonesia ketika nanti akan menjalani sisa laga di kualifikasi Piala Dunia ini. Tetapi memang nanti bakal menumpuk pemain di posisi bek kiri karena ketika sebelum diberitakannya Calvin Verdong ini di posisi bek kiri sudah ada 4 pemain ya. Salah satunya ada Pratama Arhan, Sain Patinama, ada Edo Febriansah, dan juga yang terbaru kemarin yang sudah bermain yaitu Nathan Cho. Di Piala Asia 2023 lalu, Pratama Arhan punya kemampuan dan selalu dipercaya oleh Sintayong ya. Dia bermain sebanyak 3 laga kalau tidak salah ketika di Piala Asia. Begitupun juga dengan Shane Patinama, walaupun pada saat Piala Asia lalu Shane hanya bermain 1 pertandingan ketika melawan Australia karena dia ada beberapa kendala ketika saat bergabung begitu TC dan pada saat pergelaran Piala Asia. Tetapi juga Shane dan Pratama Arhan ini menjadi pilihan utama dari Sintayong ya. Lalu juga yang terbaru yaitu Nathan Cho ya, memberikan warna baru ketika kemarin dimainkan pada 2 laga melawan Vietnam ya di kualifikasi Piala Dunia. Walaupun memang belum berada pada level terbaiknya, tetapi Nathan layak juga untuk dapat bermain. Selanjutnya ada 2 nama berikutnya yaitu nama Yance Sayuri dan Edo Febriansah. Memang 2 pemain ini jarang bermain tetapi juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya. Mereka punya karakter yang sangat kuat di posisi bek kiri dan itulah mengapa mereka selalu dipanggil oleh pelatih Sintayong ke timnas Indonesia. Lalu bagaimana nanti dengan Calvin Verdong ketika pemain ini berhasil di proses naturalisasi gitu dan menjadi bagian dari Indonesia? Ya, pasti ini akan menjadi beberapa pilihannya nantinya untuk pelatih Sintayong karena ada banyak menumpuk pemain di posisi bek kiri ini nantinya dan bakal menjadi persaingan nanti untuk siapa yang layak menjadi mengisi di opsi posisi bek kiri ini nantinya dan benar-benar akan dipertimbangkan pastinya oleh pelatih Sintayong. Jadi itulah ya yang saat ini ramai diperbincangkan, salah satu pemain dari Liga Belanda yang memang saat ini sedang dalam proses untuk menjadi bagian dari warga negara Indonesia, yaitu dia yang bernama Calvin Verdong. Mudah-mudahan prosesnya lancar dan dia bisa bermain ketika nanti kualifikasi Piala Dunia melawan Irak dan Filipina ya. Dan bisa menjadi amunisi tambahan bagi timnas Indonesia untuk meraih poin tentunya dan bisa lolos ke fase selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.